Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dhurriyyatihi ajma'in wa ba'du. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma fihi wa ba'dah wa na'udzu bika min syarri hadzal yawm wa syarri ma fihi wa syarri ba'dah. Bapak saudara, ikhwan fillah, banyak orang mendengar kalam ini. Siapa yang kenal dirinya, maka kenal Tuhannya. Sering dengar ya? Man 'arafa nafsahu faqad 'arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, dia pasti kenal Tuhannya, Rabbahu. Imam Ibnu Qudamah itu menyebutkan redaksi yang berbeda. Man 'arafa qalbahu, 'arafa Rabbahu. Siapa yang mengenal qalbunya, maka dia akan kenal yang membolak-balik kalbunya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang bertanya, ini hadis atau bukan? Nah, ini pertanyaannya dua sebenarnya. Ini hadis atau bukan, lalu maknanya apa? Setelah kita teliti, ilmu hadis itu, Bapak saudara makan Allah, jika kita buat pemetaan ilmu keislaman, bahkan semua ilmu di dunia itu dapat dirumuskan jadi 4 cara mengetahuinya, disebut epistemologi, bahasa Arabnya madarikul ulum. Bagaimana cara mengetahui suatu hal? Yang pertama lewat indera, bukti-bukti fisik. Yang kedua akal, kita pikirkan, kita tahu. Yang ketiga kita tes. Yang keempat pakai spiritual, pakai rohani. Ilmu hadis itu yang pertama. Jadi ilmu hadis dia ilmu bukti fisik, mesti didengar, mesti ada bukti fisiknya. Maka secara ilmu hadis, hadis ini tidak bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari siapa ketemunya? Ternyata ketemu perkataan seorang ulama salaf namanya Yahya ibn Mu'az ar-Razi. Yahya bin Mu'az ar-Razi. Yahya bin Mu'az ar-Razi ini ulama ahli qalbu di zamannya. Beliau wali besar. Kalam-kalamnya itu bukan lagi kalam kayak kita. Dia jika berkalam, kalamnya itu hampir mirip dengan kalamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dikira ketika dia berkalam begitu, itu kalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu secara apa? Ilmu hadis. Siapa yang mengatakan itu? Imam Nawawi. Lalu diikuti oleh Imam Suyuti dan imam-imam yang lain. Jadi secara ilmu hadis gak ketemu di Sahih Bukhari, gak ketemu di Sahih Muslim, gak ketemu di Sunan Abu Dawud, Tirmizi, Nasai, gak ketemu. Ketemunya di perkataan-perkataan ulama. Nah, jadi tolong Bapak saudara makan Allah yang hobi ngaji tasawuf, harus tahu bab ini secara ilmu hadis. Ilmu hadis pendekatannya bukti fisik, disebut dengan empirik ya. Tapi ada seorang imam namanya Ibnu Arabi yang beliau menggabungkan ilmu zahir dan batin. Beliau ini ahli hadis, tapi lebih dikenal sebagai ahli qalbu. Guru hadisnya ratusan.
Buktinya beliau meriwayatkan hadis-hadis langsung dengan sanadnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dia sebutkan dari gurunya sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Arabi ini dia bermimpi bertemu Rasulullah. Di dalam hadis yang sahih dikatakan man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Siapa yang bertemu aku dalam mimpi, dia betul-betul bertemu aku. Fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Karena syaitan tidak dapat menyerupai aku. Ibnu Arabi mengatakan ciri-ciri wali Allah itu kalau dia mimpi, dia sadar dia lagi mimpi. Ibnu Arabi mimpi ketemu Rasulullah dan dia sadar ini pasti mimpi karena Rasulullah sudah wafat. Lalu apa yang beliau lakukan? Beliau bingung dengan hadis yang tadi. Secara ilmu hadis tidak ketemu sumbernya. Maka beliau katakan, wahai Rasulullah, kata ahli hadis ini enggak ada sumbernya, bukan kalam engkau. Apakah benar demikian? Dijawablah oleh Rasulullah dalam mimpinya, bukan, itu kalamku wahai Ibnu Arabi. Ketika dia bangun, maka dia malu mengatakan ini bukan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Minimal mimpi ini benar untuk dirinya, meskipun belum tentu benar untuk orang lain. Inilah asbabnya kenapa kalam ini kemudian menjadi ambigu. Apakah ini kalam Nabi atau kalam Yahya ibn Mu'az Ar-Razi? Ya, ini secara gabungan nih. Mimpi masuk kemana? Satu tadi empirik, bukti fisik. Mimpi yang nomor 4, zauq, intuisi, qalbu, ruh. Itu mungkin nggak ini dibuktikan? Dibuktikan oleh orang yang sudah sampai ke sana. Kalau oleh ahli hadis yang tidak sampai, kemampuan rohaninya sampai ke taraf ini nggak bisa. Jadi mohon maaf Bapak, kita nggak bisa bangga juga dengan ilmu hadis. Ilmu hadis itu sendiri mirip kayak ilmu saintifik yang lain, eksak yang lain sama. Ilmu sejarah, arkeologi. Kalau sekarang apa namanya? Untuk ngecek orang meninggal itu kuku-kukunya dicek apa namanya? Ya, forensik gitu ya. Jadi bukti fisik semua. Ilmu hadis mesti berdasarkan zahir fisik. Oleh karena itu, Bapak, saudara yang bukan Allah, jika berdiskusi dengan ahli hadis, sulit kita ngungkit-ngungkit yang nomor 4 ini. Dia pasti yang nomor 1. Coba lihat kalamnya. Siapa yang kenal diri, kenal Allah. Isinya benar gak? Bagus gak kalamnya? Bagus. Berarti secara ilmu hadis, tidak semua kata-kata yang bagus, kata-kata yang benar itu kalam Nabi. Secara ilmu hadis banyak Pak. Bahkan tidak semua yang benar itu kalamnya Nabi. Contohnya Monas di Jakarta, benar nggak? Saya bilang Nabi bersabda Monas di Jakarta. Jadi palsu nggak? Jadi hadis palsu deh Pak. Maka tidak semua kata-kata yang benar, kata-kata yang baik itu pantas dikatakan bersumber dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ilmu hadis begitu Pak, agak kaku. Ilmu hadis ini dia harus dibuktikan. Saya ketemu guru saya ketemu gurunya. Ini sebagai contoh hadis yang paling sering kita dengar. Innamal a'malu bin niat. Hadis ini Imam Bukhari
mengambilnya dari ahli Mekah, namanya Humaidi. Gimana ketemunya? Oh, ternyata Imam Bukhari melakukan rihlah sekaligus haji. Bertemulah dengan Imam Al-Humaidi, murid dari Imam Syafi'i. Terbukti, secara ilmu hadis dikatakan muttasil, hadisnya nyambung. Makanya innamal a'malu binniyat, hadisnya sahih, ditaruh di nomor 1 dalam Sahih Bukhari. Imam Bukhari sering mimpi ketemu Rasulullah, iya, tapi mimpinya dia tidak taruh di bab hadis. Ada seorang imam namanya Al-Baihaqi, punya kitab judulnya Syu'abul Iman dan Zuhud. Di kitab beliau menukil kalam Nabi tapi yang didapat orang dalam mimpi. Dan itu populer Pak di masjid-masjid kita, khotib-khotib kita dulu. Tahun 2006 seorang profesor nelpon saya dulu di UIN. Saya waktu itu masih kuliah. Dia telepon, "Ar-Razi, ente ngaji hadis bukan?" "Iya. Saya mau khutbah besok. Tapi bingung ini hadis itu bukan." Wah, kita kaget Pak, profesor masih mau nanya sama mahasiswa. Akhirnya saya katakan, "Hadis apa, Prof?" "Hadis siapa yang hari ini sama dengan kemarin maka dia merugi." Tahu hadis itu ya? Yang hari ini lebih buruk dari kemarin maka dia terlaknat. Saya senyum, "Maaf Prof, itu bukan hadis. Tapi itu kalam Nabi yang didapat oleh Imam Abdul Aziz bin Rawat dalam mimpinya." Kata Imam Baihaqi, qala Abdul Aziz bin Rawat, berkata Abdul Aziz bin Rawat, "Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil manam yaqul." Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam tidur berkata. Kata di dalam tidurnya dihilangin oleh khotib-khotib. Sehingga jadinya gimana? Aku mendengar Nabi bersabda, "Siapa yang hari ini sama dengan kemarin fahuwa maghbun. Siapa yang hari ini beda dengan kemarin, lebih buruk dari kemarin, fahuwa mal'un, terlaknat." Nah itu. Ini disebut hadis mimpi. Tapi ingat, hadis mimpi bukan hadis secara ilmu hadis. Tapi kalau versi yang keempat itu hadis Pak. Maka versi keempat hadis Nabi gak berhenti. Sampai sekarang berlanjut. Menurut versi yang keempat. Dari mana buktinya? Buktinya Nabi sendiri mengatakan, siapa yang bertemu aku dalam mimpi, dia betul-betul bertemu aku. Loh, tahu dari mana ketemu Nabi? Kalau ingin dibuktikan, buktikan secara fisik. Baca cerita Nabi, fisik Nabi, Syama'il Nabawiyah, perhatikan mimpinya, sama atau tidak. Ini mazhab ahli hadis. Ahli hadis mensyaratkan jika mimpi ketemu Nabi, mesti karakter yang kita lihat sama seperti yang di hadis. Contohnya, Nabi suka pakai baju hijau, pakai serban, terus pakai tutup, ya, ada yang mirip Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Sir rahasia di dalam ini nggak pernah bohong. Ma kadzabal fuadu ma ra'ah. Dalilnya itu. Tidaklah si fuad ini, si kolbu ini, si hati ini pernah berbohong dengan apa yang dia lihat. Jadi walaupun Nabi sudah meninggal menurut ahli hadis, tapi bagi ahli ruhani Nabi nggak pernah mati Pak. Nabi cuma pindah alam, alam ruh, alam barzakh, alam malakut jabarut. Nah, ada di antara ulama yang setiap hari bisa ketemu Nabi. Siapa itu?
gurunya Imam Syafi'i, namanya Imam Malik. Dihikayatkan dalam kitab Hilyatul Aulia, kitab hadis, tapi berkaitan dengan Tazkiyatun Nafs. Karya Imam Al-Hafiz ahli hadis Abu Nu'aim Al-Asfihani, Imam Malik berkata, "Ma bittu lailan illa wa ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam." Lebih kurang begitu. Tidaklah aku beristirahat malam hari, melainkan saat aku memejam mata, aku memandang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiap malam, Pak. Siapa imamnya? Imam Malik. Tapi Imam Malik ahli hadis, maka beliau tidak memasukkan hasil dialognya dengan Nabi ke dalam bab ini, tapi masuk ke bab fatwa, dianggap itu ilham. Beda dengan Imam Ibnu Arabi, beda dengan Imam Ghazali. Mereka menganggap ini juga hadis, tapi hadis-hadis rohani, tidak masuk ke bab ilmu hadis. Nah, disinilah mulai bertengkar, Pak, antara ahli hadis sama ahli tasawuf. Bagi ahli hadis, kalian sesat. Kenapa? Itu bukan hadis Nabi, itu hadis palsu. Bagi ahli sufi, yang sesat siapa? Kalian gak mengerti kok kami dibilang sesat. Kalian gak bisa berkoneksi dengan Nabi, kok kami yang dianggap sesat. Begitu. Maka kemudian oleh Imam Al-Bihaqi, ya, satu tingkatan di atas Imam Ghazali, itu beliau gabung di kitabnya, di kitab Az-Zuhud, ya, di kitab Syu'abul Iman, kalam Nabi baik dalam ilmu hadis ataupun versi ahli qalbu. Bapak saudara makan Allah, kira-kira inilah kenapa ahli hadis susah baikan sama ahli tasawuf, ya. Maka muncullah di generasi berikut ahli hadis yang mereka penasaran dengan ilmu tasawuf, sebaliknya ahli tasawuf yang penasaran dengan ilmu hadis. Nah, maka di zaman setelahnya muncul sufi muhaddis, muhaddis sufi, muncul begitu. Nah, ini terlihat dari imam siapa? Imam As-Subki. Dia ahli hadis juga murid Ibnu Athaillah Sakandari, pengarang Hikam. Ini kitab kecil yang saya bawa, Ibnu Qayyim, dia ahli hadis, belajar tasawuf. Muncullah kitab-kitab tasawufnya banyak sekali. Madarijus Salikin, Al-Wabilus Sayyib, Iddatus Sabr, Raudatul Muhibbin. Banyak sekali kitab tasawufnya. Puncaknya nanti ada pada Imam Murtada Zabidi, ahli hadis juga ahli sufi. Terlepas dari itu, Bapak sarmakan Allah, perbedaan itu sampai sekarang masih ada, ya. Makanya sekarang istilah ahli hadis ini diambil oleh sekelompok orang dan menamakan dirinya kelompok sunnah. Boleh nggak? Ya boleh-boleh aja. Tinggal bukti aja sanadnya, ya. Punya sanad nggak kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena ilmu hadis ilmu sanad, nggak punya sanad kazzab, maka dia pembohong. Lalu benarkah kalam man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu? Kita sudah katakan tadi, itu benar. Terlepas dari ini kalam Nabi atau bukan, kalam ini sudah menjadi kaidah dalam ilmu tazkiyatun nafs, ilmu tasawuf, ilmu kerohanian. Lalu apa maknanya? Siapa yang kenal dirinya, maka dia kenal Tuhannya. Antum nih teman-teman, namanya misalnya Abdullah, dikasih bapaknya Abdullah. Mengenal diri itu mengenal tubuh si Abdullah atau kenal yang mana? Sekedar mengenal jasad? Tentu tidak. Lalu kenal apa ini?
Kenal yang mana ini? Bukan yang jasad ini. Kan banyak juga Pak, anak-anak udah 7 hari nggak punya nama. Bapaknya datang ke kita, Tat, kasih nama dong anak saya. Berarti nama jasad ini itu bisa dibuat, bisa dirubah Pak. Sebelum kita masuk ke tubuh ini, kita punya nama. Benar nggak punya nama? Kita lahir di dunia, yang ngasih nama siapa? Orang tua, guru. Sebelum kita masuk ke dunia ini, kita di alam ruh. Allah mengatakan, alastu birabbikum, bukankah aku Rabbmu? Allah memanggil kum, kamu. Berarti kita ada nama Pak. Cuma nama ini disimpan di dalam dada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita nggak tahu. Ditanyalah oleh orang Bani Israel, orang ahli kitab, ya Muhammad, apa itu ruh? Turunlah ayat yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepadamu mengenai ruh. Katakanlah ruh itu urusan Allah. Kamu tidak diberi ilmunya kecuali sedikit. Sedikit di situ, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Sedikit menurut siapa? Menurut saya, menurut Nabi, menurut Bani Israel, atau menurut Allah? Menurut Allah. Maka sedikit menurut Allah itu banyak menurut kita. Orang kaya di Indonesia bilang, saya ngeluarin uang dikit, dikitnya itu udah 100 triliun Pak. Apalagi raja di raja alam semesta ini, Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu ini disimpan dalam dada Rasulullah. Ada sahabat yang dikasih tahu, ada yang tidak. Maka Nabi itu bisa ngerti Pak, dengan izin Allah. Ada orang nih jihad, kayaknya paling kuat, kayaknya paling banyak bunuh musuh, tapi Nabi mengatakan finnar, masuk neraka, masuk neraka. Kenapa? Nabi tahu namanya sudah ada di neraka, nggak dihapus dari neraka. Ternyata benar, orang ini beramal cuma dengan fisiknya, ruhnya tidak beramal. Ruhnya gak beramal Pak. Jadi ketika disebut siapa yang kenal dirinya, maka kenal Tuhannya. Diri yang fisik, yang mengenal diri fisiknya, dia baru mengenal perbuatan Allah. Disebut ma'rifatul af'al, mengenal perbuatan Allah. Ajaib gak kelahiran manusia? Penciptaan manusia ajaib gak? Ajaib Pak. Kok bisa-bisanya ada makhluk hidup di perut seorang perempuan? Itu ajaib itu. Saya mau tanya nih yang udah nikah, yang punya anak, itu antum yang menciptakan anak? Atau cuma sebab doang? Ya, bikin doang ya. Tapi kita nggak yang gedein, yang mengembangkan biar kasih tulang, enggak. Ya, coba tanya sama yang udah pernah hamil. Ibu-ibu yang udah hamil tanya, ajaib itu. Maka mengenal diri yang fisik mengantarkan kepada ma'rifatullah level 1. Apa itu? Ma'rifatul af'al, ma'rifatu af'alillah, mengetahui perbuatannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dibahas dalam surah Al-Mu'minun itu, ya. Ayat 11 ya. Begitu juga di surat Ar-Rum ya, sebelum ayat tentang pernikahan itu kan tentang penciptaan kita semua. Dari nggak ada jadi ada, dari tanah kok bisa jadi hidup, kok tiba-tiba bisa melawan kepada Allah. Itu dia, namanya ma'rifatu fi'lillah. Jadi kalau ada ahli biologi, ahli ilmu-ilmu eksak tidak mengenal Allah lewat ini, lewat dia, berarti dia tersesat, nggak mengenal Allah. Itu satu. Diri yang fisik,
Nah, kita punya diri yang disebut dengan nafs tadi. Jadi nafs itu sendiri artinya ada nafs fisik, ada nafs jiwa. Orang kita nyebutnya sukma, perasaan. Nah, itu masuk di situ. Yang bilang saya emosi, nah itu dia. Saya jatuh cinta, ada itu. Seneng, sedih, itu masuk ke si nafs ini. Yang nafsunya besar, yang nafsunya kecil, penakut, pemberani, itu si nafs. Nah, punya nggak nih? Punya ya? Punya kita. Inilah yang dikatakan di Quran, wa man nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Yang mampu menahan, mengendalikan nafs jiwanya, maka dia dapat surga. Nah, ini ma'rifat apa nih? Ini masih sama, ma'rifatu fi'lillah, perbuatan Allah, cuma perbuatannya yang tidak tampak secara fisik. Jadi perbuatan Allah ini kan ada yang tampak secara fisik, ada yang tidak tampak. Ini masih sama. Ilmu untuk memahami ini disebutlah ilmu tazkiyatun nafs. Jadi tazkiyatun nafs itu baru cabang dikit dari tasawuf. Karena orang alergi dengan ilmu tasawuf, nggak mau mereka nyebut istilah tasawuf. Takut ditinggal jamaah. Kalau ustadz udah takut sama jamaahnya, terus jamaah takut sama siapa dong? Ya. Kalau si ustadz udah bergantung kolbunya kepada jamaah, lalu jamaah bergantung kolbunya sama siapa? Jadi kalau ada di antara antum yang ustadz, dai, jangan dai ngikutin murid, jangan guru ngikutin selera murid, murid yang ngikutin guru. Gitu seharusnya. Kalau enggak, itulah yang Nabi lakukan. Nabi enggak diikuti oleh ahlu Mekah, maka beliau berhijrah. Hijrah beliau. Menjaga idealisme seorang guru. Nah, ini perlu, Pak. Itu diperlukan ma'rifat yang ketiga, mengenal diri yang qalbiyah, diri kolbu. Yang mengenal diri kolbu, nah, kolbu kita, nah, di kolbu ini kalau nafsnya rusak, dia ngefek ke kolbu. Nafsnya nih punya karakter bengis, kolbunya hitam. Nafsnya suka bangkang, kolbunya hitam, meradang dia, Pak. Kalau kita meradang mulut, Saryawan bisa menikmati makanan nggak? Nggak bisa. Makanannya kolbu adalah zikrullah, baca Quran, sholawat. Kalau sudah meradang itu kolbu, dibawa sholat nggak enak. Dibaca Quran pun kita mikir, enaknya apa ya baca Quran? Kalau kolbunya lagi rusak, rasain aja Pak sendiri. Zikir, katanya zikir menenangkan jiwa, kok nggak tenang-tenang? Malah tambah bingung, malah tambah syak. Zikir itu bening, bener gak? Zikir bening, Pak. Kolbu itu wadahnya zikir, sehingga nanti dia bisa menyantap. Wadahnya lagi kotor, bersihin dulu, diobati dulu, baru dia bisa menikmati. Masalahnya sudah bertahun-tahun nih kolbunya berkarat, bener gak? Nah, bersihinnya pakai apa, Pak? Itu yang disebut taubat nasuha. Taubat nasuha itu beda dengan, misalnya nih gelas habis dipakai, airnya air putih, cukup dikasih keran bersih, air keran, nggak usah digosok. Tapi kalau ini pakai minyak, ada minyak lengket di situ, harus digosok nggak? Ini yang disebut taubat nasuha. Jadi taubat nasuha itu menggosok kolbu kita supaya bersih dengan pengakuan dosa kepada Allah. Nah, di dalam ajaran Islam nggak ada pengakuan dosa ke ustadz, nggak ada, ke pendeta nggak ada, Pak, ke guru nggak ada, ngaku kepada Allah. Semua kita kan punya dosa nih, bener Pak? Ada yang nggak punya dosa? Saya cium tangannya, Pak.
Makanya kita dianjurkan cium tangan anak kecil. Makanya bapak nggak boleh marahin anak kecil atau ngusir anak kecil dari masjid. Terganggulah. Kenapa? Nabi lagi khutbah Jumat. Hasan Husain datang, turun, diambil, digendong. Lagi sholat, naik ke punggung Nabi, ikut sholat. Keberisikan iya, tapi sekali kita usir dia, nanti anak tuh mikir masjid itu tempat orang-orang galak ya gitu. Benci nanti dia ke masjid, Pak. Nah, yang benar diatur. Orang tuanya juga harus perhatian. Nah, Bapak Saudara makan Allah, jika kita sudah sampai mengenal diri si kolbu itu cuma mau satu, asma Allah. Asma Allah ada di Quran, ya, ada di sholawat, ada di zikir. Intinya zikirlah. Semakin banyak kita mengenal nama Allah, semakin banyak makrifat di dalam kolbu. Maka di sini wajib ada kajian Asmaul Husna, Pak. Udah ada belum? Harus ada, Pak, di sini. Ntar mati bawa apa? Mati bawa apa ntar? Bawa asma Allah. Jangan bawa nama-nama bapak kita, nggak kepake. Bapak gue kiai, nggak kepake, Pak. Saya Ustadz Haji, yang kan nggak dipakai. Habib pun nggak laku, Pak, dikubur. Bapak ini keturunan Rasulullah, nggak laku dikubur kalau nggak bawa ma'rifat. Malah diragukan, masa keturunan Rasulullah begini, kata malaikat ya. Kalau nanti Rasulullah bawa syafaat mungkin, tapi kan malaikat mungkar nakir ini seperti orang yang jaga depan kantor, Pak. Dia nggak mau tahu, yang lewat dia periksa, bener gak? Bapak saudara makan Allah, ma'rifat qalbu itu hanya dengan mengenal nama dan sifat Allah. Jadi coba deh di sini dibuat nanti kajian Asmaul Husna yang mateng, bukan yang separuh-separuh, enggak. Jangan, yang mateng kajiannya. Gurunya ahli zikir, bersanad zikirnya kepada Rasulullah. Insya Allah Pak enak ngajinya, kan banyak nih. Carilah ya, semoga ketemu nanti. Asma sifat. Nah, ma'rifatus sifat itu masih bagian dari kolbu, paling dalam. Dia udah masuk ke dalam sirnya kolbu. Kan kolbu ini dia ada bagian-bagiannya, Pak. Kolbu itu disebut ada fuad. Ada yang disebut dengan lub. Inti dari kolbu disebut lub. Rahasia yang ada di dalam inti kolbu itu disebut dengan sir. Maka disebutkan dalam Al-Quran, Allah ya'lamu sirra wal akhfa. Allah mengetahui yang sir, yang tersembunyi, bahkan yang akhfa, yang samar. Nah, itu ketahuan oleh Allah SWT. Nah, di mana kesimpannya itu? Itu di dalam kolbu paling dalam. Kita ini semua dulu kan pernah ketemu Allah. Memori itu kesimpan di situ, Pak. Ada yang ingat nggak? Nggak ada yang ingat ya? Bener. Makanya Allah utus Rasul. Supaya apa? Memantik sir supaya dia kemudian kembali muncul. Ketika muncul sir itu bernama zikir. Ketika dibahasakan dia bernama ma'rifat. Ma'rifat itu ungkapan pengenalan si hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak nih pernah ketemu dengan seseorang dulu, kesimpan nggak di memorinya? Kesimpan. Ketemu seseorang yang berkesan. Apanya yang berkesan? Parfumnya.
Nanti kita ketemu parfum yang sama, itu teringat Pak wajahnya. Itulah sebabnya jika ada orang benar teknik berzikirnya, bersambung sanad zikirnya kepada Rasulullah SAW, lisannya menyebut, akalnya memaknai, kolbunya merenungi, ruhnya merasakan, nangis dia saat itu. Seperti orang pulang kampung. Pertama orang pulang kampung habis merantau, rasanya gimana? Terharu Pak. Nah, kalau Bapak Ibu ini kan pada hari raya di luar kota, lagi merantau, malam takbiran nangis, dengerin takbiran. Kenapa tuh nangis? Ingat kampung, kirain ingat Allah. Takbiran ingat Allah, nangis. Wah, itu arif billah namanya, kenal Allah dia. Takbiran nangis, ingat siapa? Kampung. Kita lupa, kita punya kampung lain, namanya kampung arwah. Lupa apa ya? Kampung arwah. Ngapain si arwah di kampung itu? Dia menatap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia menatap Allah Pak. Supaya dia bisa menatap Allah lebih dekat, apa yang dia lakukan? Dia mendekat kepada nur sumbernya. Itu yang disebut nur Muhammad. Jadi dulu itulah yang dikatakan oleh Nabi, kuntu nabiyan, aku sudah jadi nabi, Adam belum dicipta, udah jadi nabi di alam ruh. Makanya roh-roh itu mendekat semua kepada Rasulullah supaya bisa tetap dekat memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Pak maknanya. Itu kalau kita punya ruh yang bercahaya, pasti rindu ingin mengenal ilmu ini, pengen mengenal ilmu ini. Itu yang bikin orang nangis, nangisnya permanen Pak. Tangisan itu yang bisa memadamkan api neraka. Kalau tangis yang malam takbiran tadi enggak. Itu mah tangis pulang kampung. Mau pulang gak ada duit. Atau kayak tahun-tahun ini kan mau pulang kena Covid. Dompetnya Pak kena Covid. Gak bisa pulang, nangis. Itu nangis apa? Teringat kampung fisik. Jadi jika orang bisa nangis karena ingat kampung fisik, kampung badan ini, teringat orang tua zahir, apalagi jika dia teringat dengan orang tua rohaninya. Sering dengar nggak istilah Nur Muhammad? Ya, masih ingat disebut apa? Nur Muhammad itu Abul Arwah, bapaknya sekalian roh. Maka ketika ruh itu rindu ke siapa? Dia rindu sama ayahnya. Itulah kenapa kalau solawat jadi wajib dalam solat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini orang malah debat, nggak boleh pakai Sayyidina, boleh pakai Sayyidina. Itu mah debat biasa itu. Kolbunya, ruhnya rindu nggak kepada Rasulullah? Nah, kalau sudah sampai ke sana, dia sudah sampai ke ma'rifatur ruh. Mengenal ruh dari mana dia berasal. Dulu dia bersama siapa. Nah, ini kabar gembiranya Pak. Ruh kita ini dulu ngapain di sono, sekarang diulang aktivitasnya. Kalau dulu Bapak di sono suka mendatangi Nabi, suka mendatangi orang yang dekat dengan nur Nabi itu, maka sekarang Bapak pasti suka dengerin pewaris-pewaris Nabi. Pasti cinta sama zuriat Nabi. Nah, orang-orang yang dulu mencintai Rasulullah di sana, di alam ruh itu, dia cinta kepada nur Nabi. Maka Allah kasihlah dia fisik di dunia bernama Habib. Atau ulama, dua aja. Habib atau ulama. Jadi kenapa Habib terlahir sebagai Habib?
kiai sebagai kiai, gus sebagai gus, ajengan sebagai ajengan. Karena dulu nurnya mengagumi nurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah makna hadis al-arwah junudun mujannadah, hadis sahih Muslim. Ini syarahnya jarang orang menjelaskan ini. Roh itu dia berbaris-baris seperti tentara. Nah, dulu nih Bapak kalau dibukakan pintu kolbunya, itu bisa lihat Pak, dulu kita seperti ini di sono, ngumpul Pak seperti ini. Bapak kenapa sebut masjid ini Masjid Nabawi? Karena merindukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga para pewakaf, pendiri, pengurus diberkahi oleh Allah, diberi rindu kepada Rasulullah. Bahkan sebelum wafat Allah kasih mimpi ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Pasti bisa Pak. Rasulullah kan nggak mati beliau, cuma pindah alam. Kalau kita bisa mati sebelum mati, bukan bunuh diri loh Pak ya. Mati sebelum mati itu apa? Mampu memilah ini alam jasad, ini alam pikiran, ini alam kolbu, ini alam ruh. Mampu dia berzikir, bertahan, bisa dia ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa Pak. Dulu Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki kalau mau ngapa-ngapain itu nanya sama muridnya, masih hidup, saya nggak usah sebut namanya, kalau disebut ntar jadi orang mengkultuskan beliau nanti. Orang kita Pak, Jawa Tengah kalau nggak salah ya, Kiai Fulan, bertanya ke beliau, bocah ya waladi, kira-kira begitu ya, anakku, coba tanya ke Nabi, saya mau melakukan ini, beliau restu enggak? Itu yang minta siapa? Sayyid Muhammad, keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hafal banyak hadis. Muridnya pakar mimpi ketemu Rasulullah, karena sholawat enggak berhenti-berhenti beliau, sholawat aja terus. Maka Bapak Ibu saudara makan Allah, jika ingin bertemu Rasulullah, sholawat terus. Terus itu apa ujungnya? Ujungnya mati. Jadi kalau belum mati jangan berhenti. Dijamin Pak, pasti. Kenapa? Hadis jaminannya jelas. Man shalla alayya sallallahu alaihi asyara marat. Yang salawat kepadaku, Allah salawat kepadanya 10 kali. Saya mau tanya nih, ini 10 kali menurut kita atau menurut Allah? Coba lihat bahasa Arabnya. Sallallahu alaihi. Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Berarti menurut Allah atau menurut kita? Kita ini Pak cukup dapat 1 salawat dari Allah pasti masuk surga. Salawat disertai rahmat, masuk surga. Kalau 10 ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketemu Rasulullah pasti. Maka Nabi mengatakan, ini garansi Rasulullah, orang yang paling dekat kepadaku nanti siapa? Aksaruhum salatan, yang paling banyak bersolawat kepadaku. Inilah media kalau mau ketemu Rasulullah. Bisa. Siapa yang bilang gak bisa ya? Nabi mengatakan nanti di akhir zaman ada Dajjal. Seandainya aku hidup saat itu, akulah hajijun alaikum, akulah pembela kalian. Secara fisik Nabi gak ada Pak, tapi kan pewarisnya ada. Pewarisnya itulah disebut Al-Imam Al-Mahdi. Imam Mahdi, apa kata beliau? Namanya seperti namaku. Nama dalam bahasa Arab ismun. Ismun artinya tingkatan dan kemuliaan, bahkan ilmu. Itu artinya. Bukan Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah mah banyak habaib namanya dari dulu Muhammad bin Abdullah, tapi bukan Imam Mahdi. Ya.
Ini sekarang banyak yang kajian akhir zaman tapi terjebak pada riwayat ahli hadis fisik, tidak mempertimbangkan ahli rohani. Nah, ini kesalahan besar kajian akhir zaman hari ini. Akhirnya yang terjadi cocok logi. Kita berterima kasih, syukron ya, terima kasih para asatis akhir zaman, antum telah membuat kita aware, sadar mengenai hadis akhir zaman. Cuma kadang nggak cocok. Hidungnya lurus gitu ya. Itu mah ciri fisik habaib, rata-rata begitu hidungnya. Ya. Bukan itu kalau mengenal Rasul. Rasul itu kolbunya yang mau dilihat. Berarti ini yang disebut ismun tadi. Ya. Maka yang keempat itu Bapak selamatkan Allah, siapa yang mengenal ruhnya, maka dia mengenal Allah secara hakiki. Dia mengenal Rasulullah secara hakiki. Nah, semoga kita sampai ini yang ini nih, keempat. Mengenal ruh, walaupun sedikit menurut Allah itu kan banyak bagi kita. Setetes saja Allah beri, itu udah lautan bagi kita, ya. Nah, caranya banyak-banyak aja Pak, sholawat. Bapak ini kan mohon maaf ya, pemalas ngajari guru, maunya didatangin guru mulu, ya enggak? Carilah guru yang bisa mengajarkan zikir ma'rifatullah. Nanti diajarin Pak cara berselancar kepada Allah. Tapi kalau masih males, udah sholawat aja dulu. Nah, nanti sholawat ini nurnya akan membimbing kita, insya Allah ya. Jadi lebih kurang makna ringkas dari man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, 4 level ini ya. Tinggal dilihat kita bagian yang mana ya. Semoga kajian ini bermanfaat.